Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta YouTube yang budiman, jumpa lagi kita di hari ini setelah sekian lama saya istirahat sesaat untuk mencari-cari bahan sambil berpikir apa-apa gitu. Akhirnya saya menemukan satu kasus baru. Ada orang kaya yang dia gelisah dengan hartanya, bahkan rumahnya mewah, dia bisa tidur di mobil, bahkan dia tidur di depan tokonya sendiri kayak orang takut kehilangan, katanya gerah. Sebenarnya itu kan buntut dari, kalau menurut saya mungkin kekurang bahagiaan. Apa yang dia kurang? Hartanya banyak. Dan ternyata di situ saya tarik sebuah kesimpulan bahwa uang kita butuh, kebahagiaan kita memang mencari, tapi kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan uang kita bisa apa-apa, tapi ada satu yang tidak bisa kita beli, yaitu kebahagiaan. Seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli, mungkin orang kaya aja yang berhak bahagia. Lalu bagaimana dengan mereka yang hidup pas-pasan? Dan sering sekali kita lihat banyak orang yang hidupnya sederhana tapi dia bahagia, makan bareng, ketawa bareng sama anaknya, selalu saling tanya. Mungkin juga itu yang disebut bahagia tanpa harta. Nah, yang kita mau kalau bisa punya harta tapi bahagia. Ya caranya bagaimana? Nikmatilah harta itu, jangan sampai kita yang diperbudak. Karena apa? Karena ada orang yang sibuk mencari harta siang malam, setelah dia meninggal gak satu pun yang dia bawa. Orang yang pesta pora. Lalu untuk apa? Coba nikmati. Kalau memang kebetulan Anda punya kelebihan yang agak lebih, ya silakan bikin masjid, mungkin bikin tempat-tempat pengajian anak-anak, bikin pendidikan agama, itu kan lebih bagus. Jadi ironi, saya pernah ketemu satu teman, itu cukup kaya, super kaya kalau boleh saya bilang. Malam-malam bisa ditelepon, "Bang, ngapain?" Ada di rumah. Kebetulan pas saya lagi sendiri, dia datang ke rumahnya untuk ngajak jalan-jalan keliling kota Jakarta malam-malam. Dan itu cuma ngelihat anak-anak jalan-jalan malam-malam kayak anak muda kayak kita. Ketemu tukang gorengan, dia beli. Ketemu apa, dia beli. Dia makan pun tidak. Lalu sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu apa? Jadi mungkin kurang bersyukur, mungkin kalau dalam bahasa agamanya mungkin kurang bersyukur. Jadi kalau mau bahagia itu ya syukuri apa yang kita punya, dan jangan pernah melihat ke atas dalam memandang dunia. Kalau kita memandang ke atas, ya soal di atas langit ada langit, tapi pandanglah ke bawah. Kalau kita, alhamdulillah kita masih bisa makan, ada orang yang untuk makan aja mesti bertengkar. Itu miris banget, karena teman saya itu benar-benar super kaya, mobilnya aja sampai ada 6. Dia bilang, "Saya malas di rumah." Kenapa? Gak tahu, suntuk aja. Kadang-kadang malah istri yang dimarahin dia. Kan kasihan kalau kayak gitu. Jadi mungkin itu tingkatnya kalau boleh dibilang depresi jadi. Lalu untuk apa? Harta yang banyak itu kalau kita jadi nggak menikmati, jadi gelisah aja. Jadi mungkin teman saya itu dia sendiri mengakui bahwa dia terhadap agama itu bukan enggak ya, cuman agak kurang. Maksudnya kalau lagi ingat ya, kalau diajak jalan-jalannya lupa, waktu sholat lupa apa ya. Makanya kemarin saya bilang ya coba kembali. Maksudnya syukuri, memintalah kepada yang memberi kita hidup, meminta kepada yang memberi rezeki. Kita pengen sesuatu aja kita meminta sama orang yang istilahnya kita butuh sama camat, ya kita datanglah ke rumah camat. Sekarang ya rajin-rajin lah. Kalau memang ada kesempatan bangun malam nggak bisa tidur gitu, ya memanfaatkan buat ngaji kayak ngapain kayak. Ya Bang, makasih. Itu kita jalan sampai jam 4 pagi dan dia juga nggak muda lagi, kami seumuran. Coba bayangin orang umur 60 tahun jalan-jalan kayak anak muda. Saya sendiri juga bilang, ngapain ya? Tapi itu paling tidak kita tahu. Jadi intinya harta kita butuh, tapi harta tidak menjamin kebahagiaan. Uang kita butuh, kebahagiaan itu juga nggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu yang lahir dari
hati dari inner beauty mungkin. Itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan obrolan singkat ini ada manfaatnya buat rekan-rekan, buat teman-teman YouTuber yang budiman. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya, Bang Osrial Jusman pribadi. Kalau seandainya itu benar, ya mudah-mudahan malaikat rahmat sedang menunjuki hati saya. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.